Nggak masuk di akal buat saya ada yang bilang, oh nggak tahu pagar laut dibangun 30 km. Nggak mungkin, Pak. Itu kalau benar pada nggak tahu pejabatnya, alangkah lemahnya pertahanan Betul. Indonesia, ya kan, keselamatan Indonesia. Betul. Masa di depan mata nggak tahu? Ini lagu lama, Pak. Pengawasan penegakan hukum yang lemah atau tersandra. Itu lagu lama Republik ini dari zaman kapan gitu ya. Dan ya udahlah, udah waktunya lah gitu. Nggak bisa lagi kita kalah untuk kepentingan ekonomi yang jangka pendek semata gitu ya. Jadi kalau kita telisik ke belakang, itu mengenai tata ruang, ada Perda Kabupaten Tangerang yang terbit di tahun 2010, Pak. Nah, di Perda Kabupaten Tangerang tahun 2010 itu, di lampirannya ada sebuah peta yang memang menunjukkan perairan sebelah utara Provinsi Banten tuh mau direklamasi, Pak. Area kota baru untuk pelabuhan, untuk apa banyak lah gitu. Mungkin juga bisa juga ya masyarakat untuk bisa belajar mempertahankan haknya dengan menggugat berbagai peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya. Kalau ada undang-undang yang dia rasa merugikan, keputusan-keputusan pejabat yang dia merasa merugikan dirinya, maju ke petun misalnya. Ada peraturan di bawah undang-undang yang merugikan, maju ke MA gitu. Nah, jadi masyarakat juga perlu mulai lebih melek nih ya. Karena kalau mohon maaf kalau kita mengandalkan atau kita percaya penuh pada aparat, biasanya di situasi yang seperti ini jatuhnya kita akan kecewa gitu. Halo, inilah podcast 9, sebuah podcast yang mengangkat masalah-masalah dan diskusi-diskusi serta wacana-wacana maupun problem-problem yang ada di masyarakat dengan independen dan objektif. Seperti biasa, sebelum mulai saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Kali ini kita masih berbicara mengenai pagar laut, tetapi dalam angle yang lain, pada sisi yang lain. Kita nanti akan lebih banyak berbicara mengenai tata ruang di laut. Ya, tentu ada irisan-irisannya dengan berbagai masalah yang ada seperti hukumnya dan tanggung jawab pengelolaan dan sebagainya. Nah, untuk mengorek, untuk memperdalam masalah ini, kami telah menghadirkan seorang aktivis, ya, seorang yang sehari-hari berkecimpung, mengamati, menganalisis, dan juga mempelajari mengenai keamanan laut. Ya. Dia adalah Andreas Aditya Salim. Dia adalah seorang direktur program dari sebuah organisasi yang bernama Indonesia Ocean Justice and Initiative. Ya. Sebuah organisasi yang sudah berdiri sekitar 5 tahun. Selamat datang, Bung Andreas. Terima kasih, Pak Wina, sudah mengundang. Ya. Sebuah kehormatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang dan Bung Andreas nanti kapan-kapan bisa datang lagi. Ya. Tentu. Bung Andreas, ini kan soal pagar laut udah banyak dibahas orang sebenarnya, ya. Udah dari berbagai sisi ya. Tapi dari aspek keamanan ya, Anda organisasinya tadi keamanan dan akses terhadap keadilan. Dan akses ke keadilan. Nah, sebelum mulai barangkali kami ingin tahu dulu apa sih itu organisasi apa gitu. Oke, jadi Indonesia Ocean Justice Initiative kita adalah sebuah think tank gitu ya, organisasi pemikir dan juga advokasi kebijakan publik yang fokus di isu-isu kelautan. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali portofolio yang sudah kami kerjakan selama 5 tahun belakangan ini. 2 tahun pertama di tengah COVID ya. Dan salah satunya adalah isu mengenai keamanan laut, akses terhadap keadilan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang berkeadilan, perlindungan nelayan kecil, gitu ya, Pak, masyarakat hukum adat, kita juga bicara perubahan iklim, gitu. Jadi banyak sekali isu-isu yang terkait dengan kelautan yang memang kenapa kami mendirikan ini juga kami percaya betul negara maritim sebesar Indonesia ini harusnya di setiap warga negaranya itu punyalah pengetahuan, kepedulian terhadap isu laut gitu. Nah, tadi sebelum Anda lanjutkan, Anda tadi menyebut keamanan
dan masalah berkeadilan di laut. Apa tuh maksudnya tuh? Keamanan di laut tuh apa gitu? Oke, jadi kalau secara konsep gitu Pak, sebenarnya kan tidak ada definisi baku mengenai apa itu keamanan laut. Tapi mari kita buat menjadi sederhana aja. Keamanan laut berarti kan kita ingin menciptakan sebuah situasi laut yang aman. Caranya bisa dengan berbagai macam. Satu tentunya yang paling umum dan paling paling mudah dipahami orang adalah kehadiran aparat-aparat di laut untuk menangkal berbagai pelanggaran, yaitu misalkan pencurian ikan atau polusi di laut. Tapi tentu kan Pak, kita menciptakan situasi aman gitu kan tidak hanya semata-mata menghadirkan aparat. Contoh ya, anggaplah kita punya sebuah kompleks perumahan gitu ya. Cara kita bagaimana membuat situasi kompleks perumahan itu aman dan nyaman. Satu, mungkin ya betul ada tenaga security gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memastikan ya memang masing-masing dari penghuni di kompleks itu ya hubungannya baik satu dengan yang lain. Tidak ada kesenjangan yang begitu besar dari sisi ekonomi misalnya. Tidak ada kesulitan bagi penghuni-penghuni di kompleks itu untuk mendapatkan akses terhadap makanan misalnya, karena hal-hal yang demikian itu bisa menciptakan situasi yang tidak aman, Pak. Dan itu sudah banyak terjadi. Contohnya misalkan kita bicara di Natuna ya. Kalau nelayan Natuna itu misalkan contoh dengan banyaknya pencurian ikan dari kapal asing misalnya, akhirnya mereka jadi harus lari ke negara lain, Pak, untuk ngambil ikan. Nah itu kan menciptakan situasi tidak aman ya pada akhirnya gitu. Nah jadi maritime security atau keamanan laut adalah berbagai upaya yang sifatnya lintas disipliner untuk menciptakan laut yang aman. Gitu. Artinya kalau begitu ada dua sisi ya. Yang pertama dari aspek state dan negara menjaga kedaulatan negara ya, tentu dengan memberikan dengan menjaga dari gangguan-gangguan halangan dari pihak ketiga. Tapi di sisi lain juga menjaga kesejahteraan, menjaga favorable buat para nelayannya, buat anggotanya. Itu kan yang dimaksud dengan keamanan. Tadi kalau keadilannya berkeadilan gitu. Nah, berkeadilan itu dalam artian lagi-lagi coba kita sederhanakan adalah manfaat yang bisa dihasilkan dari pengelolaan laut itu terdistribusi merata. Dan manfaat itu nggak selalu terus bicara soal moneter, Pak. Moneter satu bagian dari itu, tapi manfaat dari laut itu lebih besar dari isu moneter. Nah, misalkan contoh Pak, ada yang namanya kita kenal dengan jasa laut gitu ya. Jadi laut itu selain dia bisa menghasilkan keuntungan moneter, dia tuh berperan penting bagi kehidupan masyarakat karena dia merupakan laut itu adalah penyerap karbon, salah satu penyerap karbon terbesar. Nah itu kan suatu hal yang susah Pak kita nilai secara moneter tuh, tapi laut itu punya jasa yang begitu besar untuk menyerap karbon sehingga kita bisa nggak sesak lah gitu, karbon itu numpuk di darat gitu. Nah jadi hal seperti itu Pak yang memang harus kita pastikan itu tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang tertentu. Apalagi kalau kita bicara moneter ya. Nah itu. Nah kalau kita lihat dari sudut itu, apa sebenarnya yang terjadi di pagar laut ini yang begitu menghebohkan? Iya, nah jadi memang pagar laut ini kan kalau sekarang ini saat ini banyak sekali diskusinya mengenai siapa yang menancap, bagaimana sertifikat hak atas tanah itu terbit, bagaimana proses hukumnya pasca segel menyegel dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi yang menurut saya kita mencoba melihat lagi secara lebih mendasar ya. Ini ada isu pengelolaan atau governance atau tata kelola yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama, Pak. Karena namanya laut itu tata kelola dari siapa ya? Tata kelola ruang laut itu sendiri, Pak, yang mana memang otoritas terbesar itu dari pemerintah melalui peraturan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat atau dan daerah. Okay. Dan pemerintah pusat sendiri elemennya banyak sekali kan kementeriannya gitu. Nah jadi karena ini kita podcastnya hukum gitu Pak, saya mau tarik sedikit kita kembali ke ada pasal 33 ayat 3 dan 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu ya. Yang sederhana dinyatakan bumi, air, dan segala kekayaan di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pembangunan atau perekonomian nasional harus itu berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah,
kemudian kan itu diterjemahkan turun, Mbak. Gitu ya. Ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk pemaknaan pasal 33 ayat 3 dan 4 ini. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, Pak, waktu itu tentang judicial review Undang-Undang Ketenagalistrikan sebenarnya. Tapi di dalam putusan itu, walaupun tidak terkait dengan pagar laut, ada pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai apa itu dikuasai oleh negara. Konsep itu dibawa lagi oleh Mahkamah Konstitusi ke putusan di tahun 2010, Pak. Di 2010 ini apa yang terjadi? Ada segelintir orang, gitu, sekelompok orang yang menggugat Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada saat itu, undang-undang ini masih mengatur tentang HP3, hak pengelolaan. Yang digugat apa? Pasal mengenai HP3 itu. Karena bagi mereka, HP3 ini tidak sejalan dengan jiwa atau semangat pasal 33 ayat 3 dan 33 ayat 4. HP3 ini semangatnya privatisasi. Apa isinya kalau? Sederhananya adalah diberikan hak kepada seseorang, badan usaha untuk melakukan, dan kemudian jadinya itu hak yang diberikan itu lebih condong ke arah hak kebendaan, Pak. Sehingga jadinya model-model pengkapling-kaplingan itu niscaya terjadi. Gitu. Dan Mahkamah Konstitusi mengelaborasi dengan sangat baik dalam putusan 2010 itu bagaimana HP3 itu bertentangan dengan semangat Undang-Undang pasal 33 dan ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar. Dibatalkan, Pak, akhirnya pasal mengenai HP3 itu. MK bilang, ini nggak bisa nih, laut itu adalah common property, nggak boleh ada pihak, apalagi privat yang bisa langsung menyatakan ini milik saya, menutup akses bagi masyarakat kecil, dan nggak boleh. Jadi semangat privatisasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan relate ya dengan isu pagar laut ini, karena terkait dengan hak-hak tanah yang bisa terbit di area pesisir gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu di 2010 itu ada pergeseran rezim di mana hak itu udah nggak pas lagi dengan konteks laut, kan bergeser jadi rezim izin, gitu. Nah, kenapa kemudian masih bisa ada hak atas tanah? Hak atas tanah pun juga kemarin kan kita publik dibingungkan gitu dengan berbagai pernyataan dari berbagai pihak, termasuk dari berbagai pejabat. Betul, Pak. Yang satu bilang, oh ini dulunya tanah, tapi kemudian kemakan laut. Ini ada yang bilang, pejabat lain bilang, oh enggak, ini baru terbit di periode yang lalu gitu. Jadinya yang mana yang benar gitu kan. Nah, kalau kami sendiri sih, kami percaya pada sains dan teknologi, Pak, ya. Walaupun memang nggak bisa kita klaim itu 100% mutlak benar. Tapi citra satelit itu kan bisa menunjukkan. Dan kami sendiri di kantor kebetulan ada orang yang bisa melakukan itu. Kami cek histori gambar citra satelit, dan garis pantai itu kan bisa kita track, Pak. Kalau misalkan memang ada daratan yang dimakan oleh laut, dimakan gitu, itu kan garis pantainya pasti berubah gitu kan. Nah, itu kami cek ke belakang, 3 tahun ke belakang, 5 tahun, 10 tahun. Konturnya tuh berubah, tapi nggak pernah drastis gitu loh, Pak. Jadi kalau dibilang memang ini dulu ada daratan yang dimakan laut, kok rasa-rasanya saya agak kurang teriyakini gitu ya. Dan artinya secara ilmiah melalui penginderaan satelit jarak jauh itu tidak pernah relatif tidak pernah terjadi perubahan ya kan, yang drastis ya perubahan alami yang tolerable aja ya. Gitu. Itu di pesisir kan biasa, apalagi kan di area situ ada sungai, kita tahu ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ada sedikit sedimen di sana, ya oke lah, itu wajar secara natural gitu. Nah, saya balik sedikit, Pak, ke masalah tata ruang laut tadi ya. Jadi dan ini menurut saya juga semoga ini bisa menjadi diskursus yang lebih jauh di tataran di publik gitu ya. Jadi kalau kita telisik ke belakang itu mengenai tata ruang, ada Perda Kabupaten Tangerang yang terbit di tahun 2010, Pak. Nih, kalau Perda Kabupaten Tangerang tentang tata ruang itu di lampirannya selalu ada gambar peta. Nah, di Perda Kabupaten Tangerang tahun 2010 itu di lampirannya ada sebuah peta yang memang menunjukkan
perairan sebelah utara Provinsi Banten tuh mau direklamasi, Pak. Area kota baru untuk pelabuhan, untuk apa banyak lah gitu. Dan itu 2010, ya, oke. Apakah pada saat itu itu perda itu merujuk kepada apa ya? Atau undang-undang di atasannya? Karena kan memang perda itu dia memang ke pemerintah daerah sebelum undang-undang pemerintahan daerah 2014 dia memang punya kewenangan untuk mengelola ruang laut gitu kan. Kabupaten. Di 2014 undang-undang pemerintahan daerah kewenangan pengelolaan itu ditarik ke provinsi. Nah, gitu. Nah, tapi kan perda ini 2010. Jadi wajar pada saat itu kabupaten ditarik ke provinsi tahun 2014. Lewat Undang-Undang 1 2014 kalau tidak salah. Nah, jadi 2010 terbit. Perda itu ada tuh yang tadi saya bilang peta itu ada reklamasinya gitu. Oke, berjalan waktu keluar baru 2 tahun lalu lah Perda 1 2023, Pak. Dikeluarkan oleh provinsi Provinsi Banten. Tadi kabupaten, ini Provinsi Banten. Sama, kita cek petanya di lampiran, area reklamasi itu udah hilang, Mbak. Gitu. Artinya Perda dari Tangerang itu udah nggak berlaku. Idealnya harus menyesuaikan. Iya. Gitu, nah, itu sejak kapan dia mestinya nggak berlaku? Apakah sejak 2014 atau baru terakhir ini tahun berapa itu? 2023. 2023. Nah, idealnya sih langsung bergerak menyesuaikan, Pak. Iya. Tapi kan memang namanya, apalagi kalau tata ruang, itu kan biasanya makan waktu tuh. Iya. Belum lagi memang ini memang agak sedikit complicated. Jadi kita punya, kalau kita bicara tata ruang itu ya ada undang-undang tata ruang, undang-undang wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. Dan juga kita punya sekarang peraturan mengenai tata ruang laut. Nah, tapi kan kalau kita bicara kasus pagar laut ini kan area yang kita bahas ini kan sebenarnya masih masuk konteks wilayah pesisir ya. Karena berdasarkan Undang-Undang 27 itu definisi pesisir adalah dari garis pantai 12 mil dan 1 kecamatan. Nah, jadi itu memang masih area wilayah pesisir. Kalau 35 kilometer berapa mil? Kalau 12 mil itu sekitar lumayan juga kilometer. Tapi 12 milnya dia kan ke depan, Pak. Kalau pagar itu kan dia ke depan dikit terus ke samping panjang kan. Nah, gitu. Ke depannya itu kalau nggak salah pagar itu 800 atau 900 meter gitu. Nah, jadi memang masih masuk area pesisir. Menyampingnya yang dia panjang 30 km. Nah, gitu. Nah, jadi aspek tata ruang ini, Pak, yang menurut saya selain tadi sudah ada tindakan pencabutan hak oleh Pak Menteri ATR BPN gitu ya, karena menyatakan bahwa itu tanah musnah. Bagi saya sih rasa-rasanya lebih butuh banyak diskursus mengenai tata ruang di isu ini. Kedepannya, Jadi Anda ingin mengatakan bahwa munculnya kasus pagar laut ini adalah karena ketidakjelasan mengenai pengaturan tata ruang laut, begitu? Saya khawatir begitu, Pak, karena ada memang nggak bisa dibantah, perda itu bisa diakses di internet. Memang sudah ada perencanaan mau direklamasi di daerah situ, dan reklamasinya lumayan besar. Jadi ini garis pantai, Pak, Kohot itu, daerah Kohot, ada area laut sedikit. Baru di situ ada, habis itu area reklamasinya, gitu. Jadi Bung Andreas, kalau di Perda tahun 2010 sesederhana itu ya untuk mereklamasi pantai, minta aja ke Bupati, ya ke Tangerang, dan mungkin kalau aparat di Indonesia disogok-sogok aja selesai ya, mohon maaf, misalnya dibanding dengan nanti harga reklamasinya bisa beribu-ribu kali lipat harganya, ya. Apa sesederhana itu tadinya gitu loh? Bagi saya seharusnya ini proses yang tidak sederhana, Pak. Iya. Karena kalau kita lihat berbagai peraturan perundang-undangan ya, utamanya tuh sebenarnya kita lihat Undang-Undang Lingkungan Hidup dulu. Karena Undang-Undang Lingkungan Hidup jelas menyatakan ada kewajiban pemerintah untuk menyusun namanya KLHS, Pak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dan di Undang-Undang Lingkungan itu disebut KLHS itu menjadi dasar tata ruang. Tata ruang itu menjadi dasar rencana pembangunan.
RPJP, RPJM itu. Nah, jadi kan rangkaiannya sebenarnya jelas ya. Nah, kalau lingkungan strategis siapa yang buat? Pemerintah. Pemerintah. Kewajiban pemerintah juga. Pada tingkat apa pemerintah? Kalau misalnya tadi kan di 2010 Bupati, DPRD ya boleh dia. Nah, tapi mereka harus punya kajian lingkungan strategis dulu kan. Yang membuat nih pemerintah siapa? Pemerintah KLH. Berbagai level, Pak. Oh. Pusat sampai daerah. Itu undang-undang lingkungan menyebutkan seperti itu. Jadi kalau yang pusat nasional gitu ya, biasa provinsi. Nah, dalam kasus seperti ini 12 mil. Nah, yang pada saat Perda Kabupaten 2010 itu, problemnya kan gini, Pak. Undang-undang lingkungan tuh terbit 2009. Iya. Perdanya 2010. Iya. Saya menduga kuat pada saat Perda ini terbit mungkin ini belum ada. Karena biasanya peraturan begitu baru terbit itu ada transisi. Pelaksanaannya nggak langsung bisa H+1 langsung berjalan kan, Pak. Tunggu PP-nya, tunggu permennya segala macam kan gitu. Oke lah. Anggaplah memang butuh waktu untuk bisa melaksanakan kewajiban. Atau bisa ditafsirkan pembuat perdanya pintar juga. Nah, ini mau muncul, ini udah muncul daripada itu gua bikin aja duluan gitu loh. Kan nggak berlaku gitu ya. Mungkin saya terlalu husnuzon. Iya. Tapi kan dan memang sepemahaman saya, Pak ya. Memang menyusun KLHS itu bukan pekerjaan mudah. Saintisnya harus banyak sekali tuh. Dan teknologinya juga. Jadi investasi untuk di bidang teknologi dan sains harus kencang. Maka saya tidak heran di Santero Republik ini ya DKI Jakarta bisa. Tapi provinsi lainnya. Malah saya maaf ya kalau saya salah, tolong diperbaiki. Saya lihat kajian-kajian lingkungan strategis itu kayak ada tapi nggak mendalam, itu syarat formalitas saja kalau yang saya lihat gitu ya. Yang kita bayangkan ini dampaknya apa ini, bayar aja konsultan, entah siapa konsultan itu ada jadi gitu loh. Saya sendiri belum pernah meneliti KLHS di semua ini ya, semua provinsi Pak ya. Jadi saya belum bisa bilang bahwa ini sempurna ini gitu. Tapi memang bahwa praktik-praktik penyusunan dokumen perencanaan itu sering terjadi secara ekspres gitu di Republik ini ya, memang praktik yang patut kita sayangkan gitu. Nah, saya mau nanya mengenai tata ruang di daerah Kohot dan kasus-kasus pagar ruang ya. Tapi ngopi dulu aja kita ya. Boleh. Ya. Karena ini gelas podcast 9 ini. Baik. Jadi dari tata ruang itu, dari sudut tata ruang, bagaimana nih kejadian pemagaran laut? Tadi Anda udah mulai tahun 2010, 2014, dan diangkat ke provinsi 2023 ya? Sejauh saya pahami, Pak, yang berlaku berarti sekarang Perda Provinsi Banten, di mana zona yang awalnya di kabupaten itu ada reklamasi, udah hilang di sana. Dan di Perda Provinsi Banten itu nomor 1 tahun 2023 disebutkan area yang kena pagar itu zona perikanan budidaya. Artinya apa? Artinya ya area laut itu diperuntukannya nanti untuk perikanan budidaya. Yang mana nggak masuk akal dong kalau zona perikanan budidaya dikenain reklamasi. Nah, terminologi budidaya, perikanan budidaya tuh apa gitu ya secara umum aja, supaya nanti kita compare dengan pagar ini gitu loh. Saya mungkin kalau secara teknis lapangan belum bisa menjelaskan secara umum aja. Perikanan budidaya ya aquaculture ya, maksudnya yang bukan kita berusaha membiakkan spesies ikan tertentu dalam area terkontrol gitu ya. Termasuk mungkin memelihara kekayaan yang ada di situ, ikannya dan bagaimana? Tentu, karena budidaya itu kalau area sekitarnya kotor atau apa, nutrisinya nggak ada, itu budidaya itu nggak akan maju, Pak. Nah, dengan adanya pagar itu apa yang terjadi? Nah, pagar ini kan yang membingungkan adalah pagar ini dibilang ada nelayan yang bilang bahwa ini penahan abrasi. Saya sendiri merasa itu kurang pas ya kalau penahan abrasi. Kalau nelayan yang bikin hampir tidak mungkin. Iya,
ya rata-rata kehidupan kesejahteraan nelayan itu di sana kan masih memprihatinkan. Betul. Dan 35 kilometer, 33,6 kilometer itu kan bukan hal yang ini membutuhkan biaya besar, koordinasi besar, ini besar. Betul. Saya nggak yakin kalau masyarakat ada yang bilang kan patungan, nggak bisa lah. Bambunya aja udah mahal. Gitu. Betul. Dan itu pasti miliar-miliar gitu. Itu memang logis, Pak. Dan ini yang saya agak bingung, Pak. Jadi kalau kita buka Google gitu ya, kita zoom ke area itu. Pakai Google Earth misalnya Google Earth atau Google Map gitu. Itu kan selain pagar yang melintang 30 km, ada petak-petak kotak tuh. Agak-agak pudar gitu. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Dan waktu kalau nonton di TV kan, area kotak-kotak itu nggak terlalu diekspos ya, Pak. Lebih banyak area yang pagar panjang dicabut-cabutin itu kan. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran juga nih, kalau bisa ada yang siapa gitu yang menjelaskan. Ada yang mengatakan ada kemungkinan bahwa itu memang direklamasi nanti mau dijual. Karena promosi mengenai ini sudah ada sampai ke Tiongkok, ke Cina gitu loh, ya kan? Ya mungkin sekarang katanya udah 35 miliar, mungkin katakanlah 100 miliar keluar semua untuk jadi reklamasi. Betul. Tapi kalau dapatnya ratusan triliun, Anda bisa bayangin tuh ya kan. Betul. Itu dia kembali kan, berarti kan kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan prinsip-prinsip yang oleh MK sudah ditegaskan itu adalah harus menjadi elemen utama. Nah, jadi menurut MK sepanjang yang Anda tahu itu tidak boleh privatisasi. Iya. Semangat HP3 itu udah hilang, Mbak, pokoknya. Jangan lagi, nggak ada lagi gitu. Karena Undang-Undang 27 yang lama kan sudah dibatalkan pasalnya. Jadi itu kalaupun benar untuk reklamasi dipakai tujuan sesuai dengan Perda 2010 dari Pemda Tangerang, sekarang udah nggak boleh ya? Kalau Perda Kabupaten sih menurut saya harusnya nggak lagi, Pak. Karena kan sudah ada Perda Provinsi. Jadi harusnya nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Artinya kalau begitu sana berlaku ya dengan transisi ini udah tidak sesuai dengan keputusan MK, filosofinya udah nggak boleh. Iya, betul, Pak. Kalau ternyata mereka ngotot, itu apa yang terjadi sebenarnya? Wah, ya bagi saya sih tentu ya kita dulu juga pernah terjadi ya waktu zaman-zaman Giant Seawall, muncul kasus, pasal Perda, segala macam ya. Semoga itu enggak lah. Harapan kita tentu dari masyarakat sipil ya. Paling tidak undang-undang itu dijalankan dulu deh sebagaimana mestinya. Sesuai oleh siapa? Pemerintah tentunya. Karena ini domain besarnya pemerintah nih, Pak. Kalau kita bicara tata ruang, gitu. Bahwa pelibatan masyarakat itu harus dalam prosesnya. Tapi undang-undang mewajibkan itu menjadi pemerintah yang harus melakukan. Nah, jadi itu tadi urutannya. Tahu dulu lingkungannya seperti apa. Susun tata ruangnya, susun rencana pembangunannya gitu. Karena kalau kita langsung lompat ke saya membangun ini, lingkungannya nggak kuat mendukung itu gimana caranya? Namanya kita menghancurkan sama saja. Gitu. Nah itu kan buat sebagian pembisnis, emang gue pikirin. Betul. Kan yang penting gue untung, gue ini ya. Dan ini menarik ya, karena sampai sekarang Menteri ATR dari dua menteri nggak tahu katanya ya kan, yang di Jawa Barat gubernurnya juga nggak tahu gitu loh. Sebenarnya siapa yang berdaulat di laut ini? Iya, jadi kalau pernyataan-pernyataan dari pejabat apalagi level menteri yang bilang tidak tahu itu sih menurut saya patut sangat kita sayangkan karena dia kan merepresentasikan sebuah lembaga. Lembaga itu punya institutional memory. Gitu. Proses itu semua terrekord, ada berkas-berkas yang puluhan tahun tersimpan. Jadi tidak masuk di akal seorang menteri tidak mengetahui. Bisa ditelusuri jawaban. Mungkin dia perlu waktu betul, tapi jawaban itu pasti ada gitu loh, Pak. Nah, kemudian Pak, saya mau masuk sedikit ke soal hak atas tanah. Nah, ini menarik dan ini semoga juga bisa men-trigger sebuah klarifikasi lanjutan dari Pak Menteri ATR BPN gitu ya. Ada satu peraturan Menteri ATR BPN, Pak, Permen ATR BPN 17/2016. Pasal 4 dan pasal 5-nya kalau tidak salah. Itu mengatur pemberian hak atas tanah di perairan, Mbak.
Jadi kalau baca plek pasal itu, ya boleh dikasih hak atas tanah di perairan. Tapi kriterianya 4. Kepentingan umum, proyek strategis negara, masyarakat hukum adat. Nah ini penting Pak, karena kita tahu kewajiban pemerintah kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat itu kan Undang-Undang Dasar. Jadi memang kalau ada masyarakat adat, dan kita kan tahu masyarakat adat kita banyak tuh yang punya rumah di atas laut kan, ya fine saja gitu ya kalau mereka dalam konteksnya demikian punya hak gitu ya. Walaupun jadi hak atas tanah walaupun dia di atas perairan gitu ya, oke lah. Yang keempat ini saya lupa, satu lagi apa gitu kriterianya. Nah, tolong ini juga kalau bisa di-clearkan nih oleh pejabat-pejabat kita ini. Karena kalau memang kemarin itu, tapi rasa-rasanya sih nggak masuk akal ya. HGB, HGU, kemudian yang pertama apa tadi untuk kepentingan umum, Mbak. Umum. Oke. Gitu ya. Kedua, proyek strategis negara. Nah, problemnya dengan proyek strategis negara ini kan sekarang seolah-olah itu digunakan secara serampangan. Cap PSN, bulldozer. Ketiga ini masyarakat adat, Pak. Hak-hak masyarakat adat. Nah, kalau untuk hal ini ya baik dong. Gitu. Nah, untuk kepentingan umum tuh kan menjadi sangat kontroversial ya kalau bikin perumahan mewah, apalagi misalnya etnis ya lebih banyak, walaupun nanti akan ada tidak terlarang juga bagi etnis lain, tapi kan orang memperkirakan misalnya etnis Tionghoa ya kan itu ada gesekan sosial dan sebagainya. Apa itu bisa dikatakan sebagai kepentingan umum? Ya, memang pada akhirnya hukum teks sebuah peraturan itu namanya teks itu punya keterbatasan, ya. Makanya butuh pejabat yang negarawan untuk kemudian memaknai bagaimana saya melaksanakan kata kepentingan umum ini gitu. Jangan kemudian itu dijadikan tameng untuk sebuah kepentingan yang sebenarnya bukan umum. Mungkin susah buat kita saat ini Pak untuk mencari di mana ya apa sih definisi baku dari kepentingan umum, karena memang itu tapi kita punya parameter atau rasa yang untuk kepentingan. Kalau dia kuruk, dia bikin ini apa kepentingan umumnya. Nah, betul sekali Pak. Dan rasa keadilan itu bisa dibaca dari putusan MK itu. Udah terrefleksikan paling tidak. Nah, jadi idealnya sih harapannya ya itu. Tadi itu kan yang pertama kepentingan. Yang kedua tadi PSN ya. PSN juga ya hal tersendiri lah ya. Saya lihat banyak sekali, bukan banyak sekali, ada banyak yang kemudian dicap tadi PSN, tapi nggak ada kaitannya. Ya, membuat satu area khusus untuk hiburan, perumahan, tiba-tiba PSN. Ya kan PSN ini kan banyak memiliki privilege ya, keistimewaan, nggak bayar pajak, masukin macam-macam lah ya. Nah, yang ini juga mungkin saya nggak tahu. Tapi Erlangga, Menko Perekonomian bilang ini bukan PSN nih. Kasus laut PIK 2 bukan PSN. Nah, itu juga ada antara pejabat juga nggak sinkron ya. Iya. Ya jadi memang kalau PIK itu kan di Permenko-nya jelas, Tropical Land itu kan masuk sebagai daftar PSN. Tapi katanya nggak PIK 2-nya katanya, saya nggak juga belum. Nah itu dia di dokumen yang beredar di sosial media gitu ya, petanya ada yang nggak nyampe laut, di darat doang, tapi ada juga satu dokumen gitu yang katanya rencana pengembangan kena lautnya Pak. Nah jadi manakah yang benar? Itu. Nah, kenapa saya tadi menyisir ini ada kepentingan umum PSN, kemudian adat. Artinya pagar laut ini bertentangan dengan semua ini ya. Rasa-rasa apa begitu? Kalau saya sih melihatnya iya, Pak. Gitu. Apalagi dengan memang ini yang sangat memukul adalah fakta terbitnya sertifikat hak atas tanah. Nah itu dari tata ruang gimana tuh? Ya itu tadi Pak, kan sebenarnya Permenaternya kriterianya jelas ya gitu. Apakah berarti memang ada PSN di sana maka hak atas tanah terbit? Atau ada proyek yang kepentingan umum? Nah jadi masalahnya adalah
hal seperti itu publik nggak bisa tahu tuh, itu harus keluar dari pejabat gitu. Karena perencanaannya seperti apa segala macam, dan itu melibatkan Pemda juga pastinya. Nah, jadi semoga pasca podcast ini gitu lah ya Pak ya. Sembari proses penegakan hukum berjalan yang dilakukan oleh KKP, yang sekarang juga lagi berkoordinasi sama Polri. Kalau TNI kan kemarin sudah turun untuk pencabutan. Ada juga diskursus mengenai ini dan transparan, Mbak, dari menteri, dari gubernur gitu ya. Tata ruang ini secara historikal gimana sih? Gitu. Kalau kami kan masyarakat sipil, dokumen-dokumen peraturan yang bisa diakses publik kami bisa tangkap informasinya gitu. Tapi di bawah itu kan banyak sekali pasti informasi yang nggak naik ke nggak bisa diakses secara terbuka gitu kan. Karena itu yang bagi saya sih rasanya perlu dibuka gitu. Dan kita tahu ya, instansi-instansi yang terkait dengan itu terkenal sebagai instansi yang sangat tertutup. Kita mau tahu tuh susah setengah mati gitu ya. Padahal kan kita punya publik mempunyai right to know ya untuk mengetahui gitu ya. Dan juga apalagi kalau kita bicara partisipasi publik, MK terakhir juga pada saat judicial review Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah jelas banget bilang meaningful participation. Jadi harapannya sih pasca ini udah dicabut, dicarilah siapa yang harus bertanggung jawab. Mari duduk bersama pemerintah dengan masyarakat, libatkan mereka secara meaningful. Jangan cuma sekedar formalitas atau kita kenal sebagai tokenism gitu ya. Duduk bersama, tata ruang itu. Dan sekarang kan memang kalau kita Google berita gitu ada RZWP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Itu di area situ belum selesai, Pak. Nah, jadi sembari toh proses itu lagi berjalan, mari ini jadi momentum kita untuk benar-benar laksanakanlah undang-undang yang memang sudah mengatur gitu loh. Ya, kalau kita lihat dari tata ruang, faktanya kan banyak pejabat, banyak tokoh masyarakat punya pulau ya. Itu kan ya kan jelas dia di sana, dia klaim ada yang di Pulau Seribu, ada yang di pulau mana. Bahkan menarik adalah orang asing yang menguasai gitu ya di pantai-pantai yang indah gitu ya. Mereka sudah mengklaim, bahkan terjadi dalam tanda kutip jual beli itu pulau itu ya dengan harga. Nah, menurut Anda apakah ini memang intinya adalah tata ruang juga atau ada faktor-faktor yang menyertai problem tata ruang? Faktor-faktor yang menyertai problem tata ruang itu tentu rasanya udah rahasia umum, Pak ya. Praktik-praktik koruptif, namanya tata ruang bisa diubah-ubah dengan begitu mudah karena kepentingan ekonomi semata. Ya itu tentu menjadi musuh kita bersama ya Pak ya. Gitu. Tapi memang di lain sisi daripada itu adalah mengenai tata ruangnya sendiri Pak. Ini memang bukan permasalahan mudah dan kami memahami betul ya bahwa bagi pemerintah, apalagi pemerintah daerah gitu, penyusunan sebuah tata ruang itu ruwet ya. Aduh ruwet banget Pak gitu. Saking banyak kepentingan yang harus ya gimana ya, kita cuma punya tanah sekian terbatas, tapi kepentingan yang harus diakomodir begitu banyak, maka wajar proses itu menjadi bertahun-tahun. Nah, yang penting sih bagi saya, dan harapannya ini juga menjadi paradigma pembangunan oleh Presiden Prabowo dan menteri-menterinya, bahwa ingat, lingkungan, masyarakat, dan baru kemudian kepentingan ekonomi lainnya. Ingat kata-kata MK itu. Itu penting sekali, apalagi kalau konteksnya pesisir. Ya, ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti pagar laut, ya, selain mungkin faktor tadi tata ruang, sebenarnya di mana sih letak weakness-nya, kesalahannya, atau kalau lebih mau mengerucut nih ke siapa yang salah dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi gitu? Pengawasan, Mbak. Pengawasan? Nggak masuk di akal buat saya ada yang bilang, oh nggak tahu pagar laut dibangun 30 km. Nggak mungkin, Mbak. Itu kalau benar pada nggak tahu pejabatnya, alangkah lemahnya pertahanan Indonesia, ya kan, keselamatan Indonesia. Masa di depan mata nggak tahu, ya? Mustahil. Mustahil. Kalau bagaimana kalau asing yang bikin itu? Dengan tameng orang-orang Indonesia, kan bahaya, lebih bahaya. Mengerikan sekali. Ya, tiba-tiba helikopter bisa mendarat, tiba-tiba, ya kan? Iya. Apalagi itu masih Pulau Jawa yang nggak jauh loh dari ibu kota.
ibu kota kita udah pindah, Pak. Ya, dari Jakarta ya, pusat pemerintahan. Iya. Iya. Nah, gitu. Jadi ya memang pengawasan itu ini lagu lama, Pak. Pengawasan penegakan hukum yang lemah atau tersandra. Itu lagu lama Republik ini dari zaman kapan gitu ya, dan ya udahlah, udah waktunya lah gitu, nggak bisa lagi kita kalah untuk kepentingan ekonomi yang jangka pendek semata gitu ya. Karena kalau kita mau jujur, namanya presiden gitu kan harus bisa melihat jangka yang lebih panjang, Pak. Ya. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini, tantangan-tantangan yang sifatnya udah bisa mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, Pak. Perubahan iklim, kekeringan. Ini tuh masalah besar yang benar-benar perlu dihandle secara apik oleh presiden dan jajarannya gitu. Nah, jadi kalau bisa bolehlah diarahkan ke sana gitu. Ini bicara keberlangsungan sebuah negara nih. Di Pasifik misalnya, negara-negara Pasifik tuh, Pak. Itu mereka yang udah mulai tenggelam-tenggelam itu bahkan udah sampai ada yang mengubah konstitusinya. Tuvalu contohnya kalau nggak salah. Dia mengubah konstitusinya dan dia bilang, pun tanah kami hilang, negara Tuvalu ini tetap ada dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ya memang mungkin kita belum sebegitu terasanya kali ya, sampai kita belum bangun gitu. Tapi Pantura itu sudah banyak sekali area yang termakan karena kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut karena apa ya? Karena perubahan iklim gitu kan. Nah, jadi ini ada permasalahan besar yang butuh biaya besar, butuh kerjasama yang baik. Kemudian kita malah berhadapan dengan yang seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ya, ke depan apa yang harus dilakukan? Ya, tentu kalau secara teoritis sih banyak lah ya. Tapi pertama bagaimana mengatasi supaya ini tidak terulang dan kemudian kita lebih mempunyai visi ke depan terhadap laut ini. Oke, jadi kalau buat saya sih anggaplah ini menjadi momentum gitu ya untuk kita memperbaiki. Mari kita mulai dengan pemetaan lingkungannya dulu deh, Pak. Sebelum kita reklamasi. Kita harus tahu dulu area itu cocok atau tidak cocok, bukan cocok tidak cocok. Lingkungan itu di area perairan Kohot itu kuat nggak kalau dikenakan di atasnya reklamasi? Itu kita bicara daya tampung, daya dukung gitu kan. Kalau misalkan nggak kuat, ya jangan. Kan sesederhana gini, Pak. Kita punya anak. Kita tahu anak kita nggak kuat melakukan sesuatu, jangan kita paksa. Resikonya jadi terlalu besar kan. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi mari mulai dengan memahami dulu lingkungan itu tuh bagaimana di sana. Kalau cocok reklamasi, pasti kan dengan syarat ada reklamasi dengan A, B, C, D gitu. Ya barulah kita maju prosesnya dengan taat gitu ya. Undang-undang lingkungan, kita masuk ke undang-undang pesisir ya 27/2007 yang sudah diubah beberapa kali, dan dudukan masyarakat benar-benar didudukan, karena kalau memang ada kepentingan umum atau proyek strategis negara yang memang benar-benar untuk kepentingan umum gitu ya, ya memang pada satu titik mungkin ada hak-hak masyarakat yang harus dikorbankan, oke lah. Selama itu benar-benar kepentingan umum. Yang penting kan ini dapat ganti rugi. Tapi kalau ini nggak dilibatkan dalam proses, ini cuma jadi cap aja proyek strategis negara. Aduh, rasa-rasanya mungkin juga bisa juga ya masyarakat untuk bisa belajar mempertahankan haknya dengan menggugat berbagai peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya. Kalau ada undang-undang yang dia rasa merugikan, keputusan-keputusan pejabat yang dia merasa merugikan dirinya, maju ke petun misalnya. Ada peraturan di bawah undang-undang yang merugikan, maju ke MA gitu. Nah, jadi masyarakat juga perlu mulai lebih melek nih ya. Karena kalau mohon maaf kalau kita mengandalkan atau kita percaya penuh pada aparat, biasanya di situasi yang seperti ini jatuhnya kita akan kecewa gitu. Jadi, nah, tentu kan kita harus belajar ya dari pagar laut ini ya. Apa yang harus dilakukan supaya jangan terulang dan bagaimana para pelakunya ini harus kita perlakukan? Ya atau ya sudahlah karena tata ruang yang enggak ya kita ampuni saja, atau apa yang perlu terhadap mereka maupun tindakan-tindakan apa yang
mau mencegah. Kalau maling kan pasti akan dilakukan Betul, lagi. betul. Kalau orang secara ekonomis dia akan mencari akal. Betul. Ini kan hebat nih ya. Betul. Dari mulai tingkat lurah sampai peraturan ya 30 kilometer loh, bukan di laut loh, di darat aja susah setengah mati ya. Gitu. Betul. Ya, jadi memang penegakan hukum yang sekarang lagi berjalan proses ini harapannya sih setegas-tegasnya ya. Ya. Supaya memberikan efek jera lah gitu. Nggak ada lagi orang yang berani melakukan itu tanda kutip diam-diam gitu ya. Nah, selain penegakan hukum itu ya itu tadi Pak. Jadi lingkungan ini kita jaga dengan proses tata ruang tadi gitu. Yang buat saya sih harapannya juga ya janganlah praktik koruptif itu terus menggerogoti proses penyusunan tata ruang ini karena kepentingan-kepentingan ekonomi singkat gitu ya, jangka pendek gitu. Iya, ya, begitu ya. Iya, kurang lebih begitu Pak. Oke, jadi banyak juga pencerahannya nih, Bung Andreas ya. Mungkin sebagai closing statement, apa yang Anda ingin bilang? Oke, closing statement, mungkin yang pertama apresiasi terhadap aparat yang sudah melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Harapannya sih bisa lebih daripada itu ya, karena kalau kami publik menilai kok rasanya ini belum jelas sih siapa yang benar-benar culpritnya itu siapa nih, kayaknya kok belum jelas ya. Iya, gitu. sampai sekarang ya. Betul. Ya. Gitu, itu yang pertama, proses penegakan hukum. Yang kedua adalah penggunaan wilayah pesisir, pemanfaatan wilayah pesisir dan juga ruang laut gitu ya, hendaknya tunduk pada berbagai undang-undang yang ada. Tadi rangkaiannya jelas, lingkungan dulu, tata ruang, baru perencanaan pembangunan. Nah, jadi itu yang harapannya dilaksanakan secara konsisten, gitu ya, Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang kalau pesisir itu 27 2007 dan udah diubah berkali-kali, juga kemudian perencanaan pembangunan. Gitu. Oke, jadi yang sekarang ini bertentangan dengan berbagai perundangan yang ada maupun juga tadi konsep ya, filosofinya ya. Filosofi MK betul Pak, Ya. itu penting sekali. Dan bahkan ada putusan MK yang terbaru yang 35, putusan MK 35 tahun 2024. Itu juga sama, dia tentang tapi dia lebih ke pulau-pulau kecil ya sebenarnya. Dan dia MK menyatakan bahwa area-area pulau-pulau kecil itu, dan ini kan fenomena ini kan bukan hanya di perairan Kongo nih Pak. Kalau kita bicara Indonesia ya, banyak pulau kecil yang ditambang segala macam. Nah, tolonglah itu paradigma pembangunan itu benar-benar dilaksanakan sesuai apa yang MK bilang. Karena itu adalah tafsir konstitusional dari pasal Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar ya jadi hal yang memang itu harus ditegakkan kan, gitu. Nah, jadi kita bicara paradigma pembangunan, implementasi, penegakan hukum, pelibatan masyarakat gitu ya. Ya begitu Pak mungkin harapannya. Jadi dilaksanakan secara lurus dan berantas korupsi. Ini banyak sekali nih ya diduga korupsinya nih ya, di mana-mana dari ujung sampai dari hilir sampai hulu ya. Patut diduga lah ya. Patut diduga. Begitu seperti itu. Baik, Bung Andreas, terima kasih sudah datang ke Studio 9. Terima kasih Pak Wina. Kita kapan-kapan berbincang lagi ya di Studio 9. Senang diundang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian obrolan kita mengenai pagar laut, terutama kita lihat dari aspek hukum dan lebih khususnya tadi kita lebih banyak menyorot dari tata ruang yang ada, yang ternyata sangat bertentangan ya. Pagar laut itu baik dengan perundang-undangan, filosofinya ya, dan karena itu memang sudah pantas kalau dibongkar ya. Demikian podcast 9 kali ini. Dan seperti biasa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada podcast 9 yang akan datang.